Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Septiani, NPM 1875433, Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Penentuan Keputusan Pembelian Singkong Keju di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati, Ibu Fadila Margasati selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Insinyur Bina Untayawati MP selaku dosen pembimbing 2, yang saya hormati Dr. Fitriani SPMFP selaku penguji. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari tugas akhir ini yaitu usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri, namun dia belum mendominasi pasar, tapi berdasarkan sisi lain, dia sudah memenuhi ukuran standar, yaitu berdasarkan sisi laba dan jumlah karyawannya. Kemudian berdasarkan data dari Kemenkop 2022 bahwa terjadi peningkatan UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019. Tercatat bahwa pada usaha kecil mengalami pada usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 1,97%, kemudian untuk usaha kecil mengalami peningkatan sebesar 1,99%, kemudian untuk usaha menengah mengalami peningkatan sebesar 7,85%, kemudian untuk usaha besar mengalami peningkatan sebesar 1,58%. Kemudian berdasarkan wilayah di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu barometer perekonomian nasional karena berdasarkan dari PDRB diketahui bahwa mencapai 77,79% untuk angka PDRB-nya. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah di mana sektor industri pengolahan. Jadi di sana merupakan pusat industri perekonomian. Berdasarkan data dari BPS 2021 bahwa pekerja untuk masyarakat Bekasi ini kebanyakan mereka yang membuka usahanya sendiri. Itu berada di urutan kedua setelah karyawan. Kemudian UMKM ini juga berperan penting khususnya di Kabupaten Bekasi karena terjadinya peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja khususnya di sektor UMKM. Nah, seiring perkembangannya waktu, jadi banyak sekali para UMKM yang berkembang sehingga menciptakan inovasi-inovasi khususnya di bidang kuliner. Sehingga terciptalah inovasi dari hasil pertanian. Nah, produk hasil pertanian itu sangat berperan penting di bidang sektor pertanian karena itu dapat menciptakan nilai tambah untuk produk pertanian itu tersendiri. Nah, hasil olahan yang dikembangkan pada UMKM salah satunya yaitu ada produk dari singkong kemudian diolah menjadi singkong keju, di mana produk tersebut merupakan hasil olahan dari singkong yang digoreng kemudian ditambahkan dengan topping keju. Saat ini banyak ditemukan penjual-penjual UMKM yang menjual singkong keju, terutama khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, untuk tujuan dari tugas akhir ini yaitu yang ada 3. Yang pertama, menentukan karakteristik konsumen singkong keju. Yang kedua, menganalisis pengaruh variabel harga, produk, pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian singkong keju. Kemudian yang ketiga, menentukan variabel yang sangat berpengaruh dan tingkat kepuasan dari konsumen dalam membeli singkong keju. Kemudian di sini ada kerangka pemikirannya. Jadi yang pertama, permasalahan kita lihat dari sisi konsumen. Permasalahannya yaitu saat ini terjadi banyaknya jumlah penjual singkong keju. Kemudian adanya juga selera konsumen yang senantiasa selalu berubah-ubah. Kemudian juga frekuensi pembelian konsumen gitu dalam membeli singkong keju yang juga beragam. Nah, kemudian juga yang mempengaruhi ada cara penyajian si penjual dalam melayani konsumen. Nah, selanjutnya di sini kita lihat dari permasalahan tersebut kita lihat berdasarkan karakteristik konsumen dan variabel yang berpengaruh itu apa saja. Nah, kalau karakteristik konsumen itu dilihat berdasarkan dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga. Untuk variabel yang diteliti yaitu ada harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, kemudian promosi. Nah, kemudian dari karakteristik ini dan variabel ini diolah menggunakan analisis data regresi. Yang kedua ada asumsi klasik, yang ketiga ada uji F dan uji T, yang terakhir ada
Net Promoter Score gitu. Nah, menghasilkan keputusan konsumen dalam pembelian singkong keju. Nah, di sini ada hipotesisnya, jadi berdasarkan hipotesis sementara, jadi variabel yang diteliti ini ada 4, ada harga, produk, pelayanan, promosi, ini mereka variabel ini berpengaruh secara signifikan maupun secara keseluruhan itu mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian singkong keju. Nah, kontribusi dari penelitian ini yaitu pertama bagi si pengusaha ini dapat mengetahui perilaku konsumen sehingga dia bisa mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dalam penjualannya. Kemudian yang kedua, bagi peneliti lain itu bisa dijadikan informasi tambahan dan bahan referensi. Kemudian untuk Politeknik Negeri Lampung itu dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian di tinjauan pustaka di sini yaitu ada berdasarkan singkong keju. Ini singkong keju itu merupakan bahan olahan yang berbahan dasar singkong, kemudian dia diolah, direbus dan digoreng, kemudian terakhir ditaburi dengan keju. Gitu. Jadi ada kandungan gizi yang terkandung dalam singkong keju itu dihitung berdasarkan sumber dari Fat Secret 2022 bahwa 100 gram singkong itu dapat total kalori dari 100 gram singkong keju itu mencapai 655 kilokalori berdasarkan Adrian 2022 itu bahwa kilokalori besar kilokalori tersebut dapat mencukupi energi ekstra yang dibutuhkan setiap hari oleh manusia. Jadi konsumen yang mengkonsumsi singkong keju itu bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari si singkong keju tersebut. Kemudian untuk karakteristik konsumen itu meliputi ada pengetahuan dan pengalaman si konsumen, kemudian ada kepribadian konsumen dan karakteristik demografi konsumen. Untuk perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan menurut Firmansyah 2018. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian, yaitu ada faktor kebudayaan. Jadi faktor kebudayaan ini kayak mempengaruhi perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, dan preferensi perilaku dari dari produk yang akan dibeli gitu. Kemudian faktor sosial itu faktor yang mempengaruhi dari lingkungannya untuk melakukan pembelian. Kemudian faktor pribadi yaitu faktor yang berdasarkan dari psikologis diri sendiri gitu. Kemudian untuk psikologis itu yang mempengaruhi lingkungan seorang tempat tinggal. Ya, faktor yang mempengaruhi lingkungan tempat seseorang tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan masa lampau maupun pada masa yang akan datang. Itu contohnya seperti kayak adanya motivasi, terus pengamatan, terus ada juga kayak pengalaman belajar, terus juga ada sikap dan kepercayaan si konsumen. Nah, terus ada tipe-tipe nih perilaku konsumen. Tipe-tipenya itu yang pertama ada perilaku pembeli yang kompleks. Jadi, maksudnya di sini semakin terlibat dalam kegiatan pembelian juga menyadari perbedaan dari setiap merek yang ada gitu. Kemudian untuk pembeli yang mengurangi ketidakcocokan. Jadi kayak di sini tuh melibatkan konsumen yang sedikit mengalami perbedaan yang mereka rasakan terhadap produk tersebut. Kemudian untuk berdasarkan kebiasaannya bahwa mereka konsumen berdasarkan kebiasaan yang mereka membeli apa yang mereka biasa gunakan atau yang biasa kita sebut keloyalitasan konsumen. Kemudian berdasarkan mencari keragaman bahwa
perbedaan merek itu dianggap hal yang berarti untuk konsumen. Jadi mereka akan membeli berbagai merek untuk mereka gunakan. Kemudian di 2.6 itu ada keputusan pembelian, itu berdasarkan ada motif pembelian. Menurut Bu Hari dalam Kulsum 2018 itu ada 3 motif. Yang pertama ada pembelian primer, pembelian itu tuh berdasarkan kategori-kategori umum gitu. Kayak contohnya wanita ingin terlihat menarik, mereka harus menggunakan make up. Nah, itu untuk berdasarkan primer, kebutuhan yang berdasarkan umum gitu. Kemudian berdasarkan selektif, contohnya kayak kepuasan terhadap merek-merek yang mereka beli gitu. Kemudian yang ketiga ada pembelian yang langganan, jadi mereka beli berdasarkan karena kebiasaan mereka yang sudah berlangganan. Yang kedua ada proses pembelian, jadi proses pembelian ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pengenalan kebutuhan. Jadi konsumen ini mencari tahu dulu apa kebutuhan yang ingin dia penuhi gitu untuk dibeli untuk produk yang akan dia beli. Kemudian perincian informasi nih. Jadi berdasarkan atas dasar kebutuhan tadi dirinci lagi informasi terkait produk tersebut gitu. Nah, kemudian dia evaluasi terhadap pilihan yang sudah ia rincikan gitu sebelum melakukan pembelian. Kemudian setelah itu konsumen baru melakukan keputusan dalam melakukan pembelian. Nah, terakhir ada tingkah laku nih setelah pasca pembelian. Jadi setelah melakukan pembelian, si konsumen ini akan mengevaluasi apakah ia akan membeli ulang atau dia merasa tidak puas. Seperti itu. Kemudian ada struktur keputusan pembelian. Nah, struktur keputusan pembelian ini penting juga karena sesudah menentukan kebutuhan dan keinginan membeli, konsumen juga diharapkan untuk memutuskan untuk membeli gitu. Jadi ada beberapa faktor juga untuk melakukan struktur keputusan pembelian. Itu ada keputusan dari jenis produknya seperti apa, kemudian karakteristik dari si produk itu, kemudian mereknya yang akan dibeli, kemudian ada keputusan tentang penjualan. Nah, terus ada keputusan juga jumlah produk yang akan dibeli. Nah, itu terus ada juga waktu nih, waktu pembelian. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan pembelian, kemudian ada cara pembayarannya. Itu merupakan struktur dari keputusan pembelian. Selanjutnya ada important performance analysis. Jadi IPA ini nih mengukur tingkat kepuasan nih, tingkat kepentingan antara harapan dan kinerja yang terjadi gitu berdasarkan diagram Kartesius yang ada di gambar ini. Jadi untuk di kuadran 1 itu tuh ada namanya prioritas utama. Jadi di prioritas utama ini diagram ini dianggap penting, tapi kinerjanya ini belum sesuai harapan si konsumen. Jadi kenapa jadi prioritas? Karena itu kinerjanya yang benar-benar diharapkan si konsumen namun tidak tercapai pada kenyataannya. Jadi harus banyak perbaikan. Kemudian untuk di kuadran 2 itu pertahankan prestasi. Jadi di kuadran ini nih harapan si konsumen tinggi, kemudian kinerjanya pun dapat memenuhi harapan si konsumen sehingga ini dapat memuaskan konsumen. Jadi harus dipertahankan. Kemudian untuk di kuadran 3 yaitu prioritas rendah. Jadi maksudnya kurang penting, atribut ini kurang penting, tapi kinerjanya ini kurang memuaskan. Jadi atributnya juga nggak menjadi prioritas gitu. Untuk yang kuadran 4, dia ini berlebihan. Jadi kayak harapannya ini nggak, konsumen nggak terlalu berharap banyak, namun kinerjanya sangat memuaskan konsumen gitu. Selanjutnya untuk di Net Promoter Score itu kayak maksudnya pengukuran yang untuk mengontrol tingkat kepuasan si konsumen. Jadi berdasarkan perhitungan NPS ini ada skor 1 sampai 10. Jadi si konsumen harus memberi skor berapa yang ia rekomendasikan untuk skor berapa yang ia berikan untuk merekomendasikan produk tersebut untuk konsumen lainnya gitu. Jadi pada NPS ini cara perhitungannya itu promoters dikurang
detractors. Jadi promoters itu atau promotor itu yang skornya itu antara 9 sampai 10. Nah, ini nih orang-orang yang sudah merasa puas terhadap produk tersebut dan dia tuh mau merekomendasikan produk itu untuk koleganya atau untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian kalau untuk detractor itu dia dari 0 sampai 6 ya. Ini nih orang-orang yang kecewa terhadap produk yang mereka beli gitu. Jadi dari hasil skor tertinggi promoters dijumlahin kemudian dikurangin sama penjumlahan dari jumlah detractors itu. Maka mendapatkan hasil NPS dan kemudian menjadi persen. Nah, ini ada penelitian terdahulu untuk sebagai referensi dalam penyusunan tugas akhir ini. Itu yang pertama menggunakan analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian singkong keju dari Sirait, MB, dan Nusantara tahun 2021. Kemudian ada analisis sikap konsumen terhadap produk olahan singkong keju dari Harsita PA dan Amam tahun 2019. Nah, ada juga dari penelitian keputusan pembelian singkong keju D9 di Salatiga dari Vestinanta dan Nusantara 2019. Kemudian di nomor 4 juga ada pengaruh kualitas produk, harga, dan kemasan terhadap keputusan pembelian itu dari Hidayat DKK. Kemudian segmentasi konsumen itu dari Maria 2020. Nah, selanjutnya yang ada juga analisis determinan brand loyalty singkong keju D9 dari Stefano 2019. Nah, ini ada metode pelaksanaannya. Jadi, tempat dan waktu untuk penelitian ini respondennya itu sebanyak 52 orang. Tempatnya ada di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, waktu penelitiannya itu mulai dari Februari sampai Juli 2022. Untuk alat dan bahannya, alat yang digunakannya itu berupa laptop, flash disk, kuesioner, buku literatur, jurnal, pena, kamera, dan printer. Kemudian untuk bahannya itu ada penelitian terdahulu yang tadi sudah ditampilkan, kemudian ada jurnal, internet, lembaga dari dinas yang terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian ada perancangan penelitian dan analisis data. Yang pertama di sini ada konsep dasar dan batasan operasional. Nah, ini ada konsep dasar dan batasan operasional. Jadi konsep dasarnya ini nih ada 4 variabel harga, produk, pelayanan, dan promosi. Ini ada variabel yang menjadi batasan-batasan dalam penelitian. Seperti ada penetapan harga promosi, terus ada penetapan harga itu untuk variabel harga, kemudian untuk yang variabel produk itu durability, reliability, aesthetic. Kemudian untuk yang pelayanan ada kehandalan melayani, kemudian ada respon juga dari penjual. Nah, untuk yang promosi ada 3, yaitu promosi penjualan, personal selling, dan publisitas. Nah, untuk dari variabel Y-nya itu keputusan konsumen dalam membeli itu ya berdasarkan dari jumlah pembelian, kemudian berkunjung kembali, kemudian ada waktu pembeliannya. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Jadi berdasarkan survei pendahuluan didapatkan bahwa jumlah penjual singkong keju yang ada di Cikarang Utara itu sebanyak 13 penjual. Kemudian yang akan dijadikan tempat sampel penelitian itu diambil 7 tempat penjual singkong keju. Dipilih 7 itu berdasarkan penelitian bahwa dilakukan penelitian selama 2 jam di awal penjualan itu ditemukan sebanyak lebih dari 15 kotak dijual dalam 2 jam awal, sehingga dipilih berdasarkan jumlah penjualan terbanyak pada saat dilakukan penelitian gitu. Nah, kemudian didapatkan hasil 7 untuk sampel penelitian. Nah, ini ada jadwal pelaksanaan penelitian dari Februari tadi 2022 yang berakhir akan di bulan Juli sampai sidang akhir yaitu di
bulan Juli 2022. Nah, berikut ini ada hasil dan pembahasannya. Pertama ada gambaran umum lokasi. Jadi, Kabupaten Bekasi itu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya itu berada di Kota Cikarang gitu. Nah, Kecamatan Cikarang ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ibu kota kecamatan Ibu kota Kecamatan Cikarang itu berada di Cikarang Kota. Nah, batasan-batasan wilayah Cikarang Utara itu di sebelah utara ada Kecamatan Karangbahagia, di sebelah selatan ada Cikarang Selatan, sebelah timur itu Cikarang Timur, dan sebelah barat itu Cikarang Barat. Nah, ini hasil pembahasan menjawab tujuan 1, yaitu karakteristik responden. Yang pertama ada karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Nah, diketahui bahwa perempuan lebih dominan itu 57,69%. Kemudian untuk berdasarkan umur lebih dominan yaitu 21 sampai 25 itu sebanyak 59,62%. Kemudian berdasarkan pendidikan yang paling banyak itu ada di pendidikan terakhir SMA. Nah, ini selanjutnya ada karakteristik berdasarkan pekerjaan. Jadi yang paling banyak itu saat ini banyak konsumen singkong keju sebagai mahasiswa, dan berdasarkan pendapatan per bulan itu kebanyakan ada di 0 sampai 500.000 per bulan, sebanyak 50%. Kemudian jumlah tanggungan keluarga juga itu berada belum mempunyai tanggungan keluarga, yaitu sebanyak 71,15%. Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas berdasarkan hasil olah data. Data hasil survei menunjukkan bahwa data tersebut valid untuk dilakukan penelitian dan dapat dilakukan penelitian berulang. Kemudian untuk uji reliabilitas juga semua 4 variabel tersebut reliable untuk dilakukan, bahwa seluruh item kuesioner tersebut reliable dan konsisten untuk melakukan pengukuran berulang. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pertama ada uji normalitas, yaitu dilihat dari angka ini 0,200, yaitu merupakan angka signifikansi Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,200, dia lebih besar dari 0,05, artinya data ini berdistribusi normal. Nah, kemudian berdasarkan uji multiko itu menunjukkan bahwa variance inflation factor itu harus kurang dari 10. Jadi angka FVIF ini harus kurang dari 10. Kemudian untuk angka toleransi ini harus lebih dari 0,1. Nah, berdasarkan data ini bahwa data ini tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, yaitu menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga berdasarkan data hasil olah data ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada kasus ini. Kemudian untuk uji autokorelasi bahwa angka Durbin-Watson-nya itu 2,130, itu berada di antara DU dan 4-min DU. Nah, DU-nya ini perhitungan dari hasil berdasarkan batas atas dan batas bawah, perhitungan bahwa DU-nya itu didapatkan hasil 1,7233.
Maka pada kasus ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, berdasarkan uji korelasi dan regresi, bahwa nilai signifikansi yang didapatkan berdasarkan hasil olah data itu berada di bawah 0,05. Artinya angka tersebut signifikansi atau tidak atau terjadi korelasi antar variabel. Kemudian untuk di analisis regresi ditunjukkan berdasarkan nilai unstandardized bahwa B-nya ini untuk konstan sebesar 8,150, untuk variabel harga konstannya sebesar 0,286, untuk produknya sebesar 0,337, untuk yang pelayanan sebesar minus 0,211, untuk promosi 0,382. Nah, berdasarkan hasil uji T, hasil hipotesis, uji T menunjukkan bahwa angka ini, uji T tabel, signifikansi variabel, uji T ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel X dengan Y secara parsial atau secara individu. Nah, dari kriteria yang dilihat itu apabila nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05. Jadi berdasarkan hasil olah data, nilai signifikansinya ini berada di berdasarkan hasil olah data ditunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di bawah 0,05, artinya berdasarkan angka ini data tersebut menunjukkan bahwa saling mempengaruhi antar variabel secara individu. Kemudian untuk di uji F yaitu digunakan untuk melakukan simultan variabel itu secara berkelompok digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Itu menggunakan uji F. Jadi uji F ini uji F hitung harus lebih besar dari F tabel. Jadi F hitungnya didapatkan 6,783, kemudian berdasarkan F tabel itu sebesar 2,57. Jadi dari hasil olah data di sini terjadi hubungan yang simultan terhadap variabel terikatnya, yaitu keputusan pembelian singkong keju. Nah, ini kemudian ada untuk menjawab tujuan yang ketiga, yaitu tingkat kepuasan. Jadi, berdasarkan analisis dari IPA, Important Performance Analysis, jadi titik potong dari X dan Y itu ada di 3,47 dan 3,48. Nah, dari kuadran ini, kuadran 2 yang harus dipertahankan itu ada 9 atribut. Kemudian untuk di kuadran 1 yang harus diperbaiki itu ada 2, 15 dan 17. Kemudian di kuadran 3 itu sebanyak ada 7 atribut, kemudian di kuadran 4 itu sebanyak 2 atribut.
Nah, selanjutnya untuk perhitungan NPS, itu tadi sudah dijelaskan di depan bahwa perhitungan NPS itu promoters dikurang dengan detractors. Jadi promotersnya itu sebanyak 46%, yaitu penjumlahan dari 21 ditambah 27 menghasilkan 46%. Kemudian dikurang detractors, yaitu dari skor 1 sampai 6 dijumlahkan mendapatkan hasil 10%. Jadi NPS-nya itu sebesar 36%. Nah, kesimpulannya yaitu karakteristik konsumen sebanyak 57,69% itu didominasi oleh perempuan yang berusia 21 sampai 25 tahun, kemudian sebanyak 38,46% itu pendidikan terakhirnya di SMA dengan pekerjaannya sekarang sebagai mahasiswa, kemudian pendapatannya itu sebesar 0 sampai 500.000 dalam sebulan. Nah, kemudian sebanyak 71,15% konsumen single gaji itu belum memiliki tanggungan keluarga. Untuk variabel yang berpengaruh yaitu ada harga, produk, pelayanan, dan promosi. Yang ketiga, variabel yang paling berpengaruh yaitu ada variabel harga. Nah, tingkat kepuasannya itu ada di kuadran 2, ada 9 atribut, yaitu harga yang terjangkau, harga sesuai dengan kualitas, rasa, kualitas yang baik, tampilan produknya menarik, kualitasnya memuaskan, pelayanan yang cepat dalam melayani, pelayanan yang cepat dalam menyajikan, dan juga si penjual bersikap ramah. Nah, hasil perhitungan NPS itu sebesar 36%, sebanyak 24 orang tergolong sebagai promoters. Artinya, konsumen melakukan pembelian berulang dan mau merekomendasikan singkong keju kepada teman atau koleganya. Nah, saran dari tugas akhir ini yaitu berdasarkan hasil analisis itu dilihat dari prioritas yang utama itu ada di kuadran 1 yaitu uh, yang tidak sesuai antara kinerja penjual dengan harapan konsumen, yaitu ada perhatian penjual nih kepada konsumen dan jaminan kenyamanan. Jadi sarannya itu untuk pihak penjual, jadi dapat memberikan perhatian kepada konsumen dengan memberikan tempat duduk dan menyediakan tempat duduk tidak hanya satu saja untuk menunggu sampai pesanannya jadi dan memberikan jaminan kenyamanan. Misalkan tempat menunggunya itu tidak terlalu dekat dengan penggorengan atau di depan gerobak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.